Di dalam ruang kelas yang tegang di SMA nomor 2, Zhang Cheng papan tulis mengumumkan hanya tersisa 1 hari lagi sampai ujian bersama. Wali kelas Chen Fan memberikan instruksi terakhir. Dia memberitahu para siswa yang mengambil ujian sastra untuk menyiapkan alat tulis mereka dan memberikan pengingat yang lebih serius kepada mereka yang mengambil ujian bela diri untuk menyiapkan perlengkapan tempur dan senjata mereka. Guru Chen Fan kemudian memperingatkan tentang risiko mematikan dari ujian masuk perguruan tinggi bela diri. Dia sangat menyarankan setiap siswa dengan kemampuan yang bangkit di bawah level D untuk tidak mengikutinya. Dari kursinya, seorang siswa bernama Su Jingming menyeringai merasa peringatan guru itu ditujukan kepadanya sambil berpikir dalam hati bahwa dia telah bertransmigrasi ke dunia yang disebut Blue Star ini. Secara teknologi dunia ini mirip dengan dunianya yang lama, tetapi dunia ini juga dihuni oleh binatang buas yang ganas dan haus darah. Untuk melawannya, beberapa manusia telah membangkitkan kekuatan super. Di dunia ini, orang-orang dapat membangkitkan berbagai kemampuan pada usia 16 tahun yang dinilai pada skala dari F hingga S. Namun mayoritas orang hanya membangkitkan kemampuan antara F dan D. Saat dia memikirkan kekuatannya sendiri, kilatan petir kecil muncul. Dia mengungkapkan bahwa kemampuannya adalah listrik lemah peringkat E, dan dia mencatat dengan kecewa bahwa kekuatannya hanya sebanding dengan tongkat kejut sederhana. Saat Su Jingming merenung, seorang teman sekelas berambut pirang, Huang Tian, mengetuk mejanya. Dia dengan mengejek bertanya apakah Su Jingming masih berencana mengikuti ujian bela diri memanggilnya sampah peringkat E, yang hanya akan mempermalukan sekolah. Huang Tian menyarankan Su Jingming sebaiknya memilih sastra saja dan menawarinya masa depan sebagai pegawai kecil di perusahaannya. Sebelum Su Jingming bisa menjawab, seorang teman sekelas perempuan Lin Qingli berdiri dan menyuruh Huang Tian untuk tidak ikut campur. Kesal, Huang Tian mencibir padanya dan berjanji akan menunjukkan padanya siapa yang terbaik selama ujian. Saat dia berjalan pergi, dia melirik ke belakang dan menambahkan komentar kejam, memprediksi Su Jingming akan mati di lokasi ujian. Setelah Huang Tian pergi, Lin Qingli menoleh ke Su Jingming dengan cemas. Dia menasihatinya untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian dan menyarankan bahwa beralih ke sastra mungkin bukan pilihan yang buruk. Su Jingming mendengarkannya dalam diam, ekspresinya tidak terbaca, tenggelam dalam pikirannya melihat formulir pendaftaran ujian gabungan Xia Agung miliknya. Formulir itu mencantumkan kemampuan elemen level E miliknya di kerajaan Xia Agung. Pendidikan dibagi menjadi jurusan umum dan jurusan tempur. Mereka yang memiliki kemampuan tingkat rendah bisa memilih jurusan umum untuk kehidupan yang biasa. Jalur tempur jauh lebih berbahaya. Para siswa harus memasuki area yang ditentukan dan bertarung melawan monster buas sampai mati untuk bisa lulus. Hanya dengan bertahan hidup, seseorang bisa berharap untuk masuk ke universitas pengguna kemampuan. Di sana dengan latihan bertahun-tahun, bahkan orang tanpa peringkat sekalipun bisa menjadi pengguna kemampuan yang benar-benar kuat. Su Jingming mengerti mengapa gurunya dan Lin Qingge khawatir. Dia tahu mereka takut apa yang mungkin terjadi jika dia mengikuti ujian. Namun dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa lari dari ancaman monster yang terus-menerus. Pikiran ini memicu kenangan menyakitkan tentang gelombang monster dari masa lalunya, di mana dia berlutut saat kecil menangisi jasad tak bernyawa orang tuanya. Ingatan itu memperkuat tekadnya. Dia tidak mau tak berdaya lagi. Dengan tekad bulat, dia mengangkat formulir pendaftarannya dan dengan tegas menyatakan bahwa dia akan tetap memilih ujian tempur. Saat matahari terbenam, Su Jingming berada di aula latihan, berlatih tanpa henti dengan tombak panjang. Dia menyalurkan kemampuan listriknya ke dalam senjata itu, menyebabkan petir biru berderak di sepanjang tombaknya. Dengan satu teriakan, dia melancarkan ayunan yang kuat. Latihan intens itu dengan cepat membuatnya kehabisan tenaga. Dia menguap lebar, mengeluh betapa lelahnya dia, dan kemudian ambruk ke lantai. Tombaknya jatuh di sampingnya. Berbaring di lantai, Su Jingming memikirkan latihannya. Dia telah berlatih dengan tombak selama 2,5 tahun. Meskipun sudah berusaha keras, kemahirannya masih di tingkat pemula. Dia membeli teknik tombak bernama terjangan badai petir, seharga 300.000 yang dia yakini membuatnya sedikit lebih kuat daripada para Awakened kelas E biasa lainnya.
Saat dia berbaring di sana, sebuah pikiran suram melintas di benaknya. Dia tahu tingkat kematian untuk siswa di bawah kelas D dalam ujian meningkat setiap tahun. Pikiran ini memperkuat tekadnya untuk masuk ke Universitas Awakened. Dia harus siap bertarung dengan sekuat tenaga. Dia bangkit dan mendekati sebuah mesin sambil mengepalkan tinjunya. Saat tangannya mendekati panel mesin itu, sebuah antarmuka holografik biru tiba-tiba muncul menampilkan sistem diaktifkan. Mata Su Jingming terbelalak kaget saat dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aktivasi sistem telah selesai, dan sebuah pesan baru bertanya apakah dia ingin mengklaim paket hadiah pemula. Masih tergeletak di lantai, dia menyadari. Ini bisa jadi adalah sistem cheat legendaris bagi para transmigrator. Rasa kagetnya berubah menjadi kegembiraan. Seringai lebar tersungging di wajahnya saat dia bertanya-tanya apa isi paket hadiah itu. Sistem segera mengungkapkan isinya. Sebuah kemampuan super peringkat S dan 200 poin kemampuan. Dia terdiam sejenak. Kemampuan peringkat S sangatlah langka. Di negara besar seperti Shahwa, seseorang yang memilikinya akan langsung direkrut oleh universitas-universitas ternama dan dibina menjadi orang yang sangat kuat. Su Jingming terpana oleh keberuntungannya yang luar biasa. Penemuan ini memberinya harapan. Dia sadar meskipun dia terlahir sebagai sampah peringkat E, sistem ini memberinya kesempatan untuk mengubah takdirnya. Dengan seringai penuh tekad, dia mengulurkan tangannya yang berderak dengan listrik lemahnya yang lama dan berkata klaim menerima hadiah itu tanpa ragu-ragu. Seketika 3 jendela sistem muncul. Paket hadiah pemula telah diklaim, 200 poin kemampuan telah ditambahkan, dan sistem mulai mendistribusikan kemampuan peringkat S barunya, petir Dewa Guntur Awan Ungu. Kekuatan itu melonjak langsung ke jantungnya. Prosesnya sangat menyakitkan saat kekuatan yang luar biasa meledak dari dalam dirinya. Saat petir ungu yang ganas menyambar tubuhnya dan merobek bajunya, sebuah bar kemajuan muncul naik perlahan saat energi meledak keluar, menghancurkan bagian dalam ruangan. Ledakannya begitu kuat hingga menghancurkan jendela apartemen. Keributan itu terlihat dari jalan di bawah. Seorang wanita menunjuk ke atas pada energi aneh itu dan anaknya bertanya apa yang terjadi. Seorang pemuda dengan panik menelepon mendesak seseorang untuk memanggil pemadam kebakaran untuk anak keluarga Su. Di dalam, Su Jingming menggeliat kesakitan saat proses integrasi melewati 50%. Di jalanan, orang-orang melihat ke atas saat langit menjadi gelap dan menakutkan di atas apartemen. Seekor naga raksasa yang terbentuk dari petir biru yang berderak muncul. Peristiwa itu menarik perhatian individu-individu kuat. Seorang pria di gedung pencakar langit bertanya-tanya apakah monster kuat sedang menyerang. Di tempat lain, seorang komandan militer memerintahkan Legiun Ketiga Zhang Cheng untuk siaga tinggi. Kembali di apartemen, naga petir berputar-putar di langit, sebelum kembali masuk menyalurkan energinya yang sangat besar ke dalam tubuh Su Jingming. Su Jingming mengeluarkan teriakan terakhir. Saat bar kemajuan sistem melonjak hingga 100% cahaya dan rasa sakit itu memudar digantikan oleh pesan sederhana, transformasi kemampuan selesai. Energi yang luar biasa itu mereda meninggalkan Su Jingming di ruang latihannya yang hancur. Dia perlahan mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan luar biasa yang sekarang dia kuasai. Listrik biru dan ungu yang kuat berderak di sekitar tangannya. Senyum percaya diri tersungging di wajahnya. Dia menyadari kemampuan peringkat S ini berada di level yang sama sekali berbeda. Dia berpikir kemampuan lamanya seperti tongkat listrik, tapi kekuatan baru ini terasa cukup kuat untuk menghancurkan seseorang dengan satu serangan. Kegembiraannya berkurang saat dia melihat kehancuran itu. Jendela-jendelanya hancur dan dindingnya retak. Dia berpikir keributan yang ditimbulkan agak terlalu besar dan merasa lega dia berhasil mengendalikan sebagian energinya. Dia kemudian teringat bagian lain dari hadiahnya, 200 poin kemampuan. Dia bertanya-tanya untuk apa poin itu sambil menyentuh antarmuka sistem. Sistem menjelaskan bahwa poin kemampuan didapatkan dengan membunuh monster buas dan bisa digunakan untuk meningkatkan level dan skillnya. Senyum licik kembali ke wajahnya. Dia mengungkapkan kegembiraannya pada sistem cheat yang sederhana ini dan menyuruhnya untuk membuka panel sistem. Layar status yang terperinci muncul menampilkan profil barunya. Namanya, levelnya sebagai Waken tanpa peringkat, kemampuan peringkat S barunya, Guntur Surgawi Langit Ungu, dan 200 poin kemampuan yang tersedia. Dengan ujian gabungan yang tinggal 1 hari lagi, mata Su Jingming bersinar.
Dia tahu dia harus menggunakan 200 poin ini dengan bijak untuk memaksimalkan kekuatan tempurnya. Petir berderak di sekitar tangannya saat dia menyuruh sistem untuk mengalokasikan poin untuknya. Xu Jingming memutuskan untuk menggunakan poinnya secara logis dengan alasan bahwa semua kemampuan berasal dari tubuh dan jiwa manusia. Dia memilih untuk memperkuat dua atribut ini terlebih dahulu. Saat sistem memproses poin-poin tersebut, statistik fisik dan jiwanya meningkat pesat. Gelombang energi ungu gelap meletus dan berputar di sekelilingnya. Dia terlihat sedikit linglung, mengagumi perasaan energi vital dan pikirannya yang ditingkatkan. Mengepalkan tinjunya, dia merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Dia melayangkan pukulan percobaan dan pusaran petir biru dan ungu meledak dari tinjunya. Sebuah pertunjukan kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa dia lakukan sebelumnya. Dia melihat tangannya yang dikelilingi oleh energi berderak dan mengerti bahwa dengan meningkatkan atribut dasarnya, kendalinya atas skill tempur dan kekuatannya juga akan menjadi lebih kuat. Panel sistem mengonfirmasi peningkatannya, menunjukkan fisiknya sekarang 141 dan rohnya 160. Dijelaskan bahwa setiap poin kemampuan setara dengan 0,2 unit energi vital atau energi roh. Seringai percaya diri merekah di wajahnya karena dia yakin dengan kekuatannya saat ini. Masuk ke Universitas Awakener akan mudah, tapi dia bertanya-tanya bagaimana perbandingannya sekarang dengan 700.000 kandidat lain di provinsi itu, terutama para jenius yang dilatih sejak kecil. Memutuskan untuk mencari tahu, dia menendang tombaknya dari puing-puing di lantai. Saat dia menangkap dan menyampirkannya di bahu, dia memutuskan untuk pergi ke sasana bela diri untuk menguji level kekuatan barunya. Saat dia bersiap untuk pergi pintu apartemennya, tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Sebuah tim yang terdiri dari 3 petugas pemadam kebakaran menerobos masuk siap untuk memadamkan api, membuat Xu Jingming tertegun. Ketua tim pemadam kebakaran yang terlihat bingung karena tidak ada api menjelaskan mereka menerima panggilan tentang kebakaran di lokasi ini. Berdiri di ruangan yang hancur, Xu Jingming dengan tenang menjelaskan bahwa keributan itu disebabkan oleh latihan kemampuannya dan semuanya sekarang baik-baik saja. Ketua tim pemadam kebakaran menerima penjelasannya. Karena tahu bahwa insiden yang melibatkan individu yang bangkit adalah hal biasa, dia menghubungi timnya melalui radio untuk mundur saat dia pergi. Dia menoleh ke belakang, menatap Xu Jingming dengan kagum sambil berpikir betapa hebatnya generasi muda sekarang bisa menyebabkan keributan seperti ini hanya dengan berlatih. Sesaat setelah mobil pemadam kebakaran pergi, Xu Jingming yang sekarang mengenakan seragam sekolah dan membawa tombaknya berjalan menyusuri jalan. Seorang tetangga yang dia panggil paman yang bertanya apakah dia baik-baik saja setelah kebakaran itu. Xu Jingming meyakinkannya bahwa semuanya terkendali. Melihat tombak itu, tetangganya memujinya karena begitu rajin berlatih padahal besok ada ujian. Cerita kemudian menjelaskan bahwa sasana bela diri sangat penting di dunia ini. Untuk menjadi lebih kuat, seseorang yang bangkit harus melatih fisik dan roh mereka. Sasana menyediakan tempat latihan yang sangat penting karena tidak setiap keluarga mampu membeli ruang latihan pribadi. 2 jaringan sasana bela diri paling terkenal adalah Guntur dan Beruang Brutal. Xu Jingming tiba di Balai Bela Diri Guntur. Narasi menjelaskan bahwa Balai Beruang Ganas itu mahal, terutama untuk siswa dari keluarga kaya. Namun Balai Guntur, gratis untuk semua siswa sekolah menengah, membuatnya sangat populer. Di dalam balai yang ramai, Xu Jingming melihat wajah yang dikenalnya di antara sekelompok siswa. Seorang gadis dengan rambut hitam panjang dan mata merah adalah Tang Shi, sepupunya. Dia mendekatinya dan bertanya mengapa dia ada di Balai Guntur. Terkejut melihatnya, Tang Shi menjawab bahwa dia hanya datang bersama seorang teman. Xu Jingming dengan sopan permisi, memberitahu Tang Shi dan teman-temannya untuk melanjutkan kunjungan mereka, sementara dia menuju ke ruang latihan. Saat dia berjalan pergi, Tang Shi memperhatikannya, berpikir dia terlihat sedikit berbeda. Temannya yang ceria Xiaoya langsung terpikat dengan penampilan Xu Jingming, memanggilnya tampan dan bertanya pada Tang Shi siapa dia. Tang Shi menjelaskan dia adalah sepupunya Xu Jingming, juga seorang siswa tahun ketiga, yang akan mengikuti ujian bela diri besok. Xiaoya terpesona mengatakan dia akan menjadi pacar yang hebat. Seorang teman laki-lakinya menggodanya karena jatuh cinta, dan dia dengan antusias setuju.
Mendengar ini, Tang Xi memutuskan untuk menyadarkan temannya kembali ke dunia nyata. Dia mengungkapkan bahwa kemampuan kebangkitan Xu Jingming hanya peringkat E. Berita itu menghancurkan fantasi Xiaoya, dan dia berteriak betapa sayangnya hal itu. Teman laki-laki itu menyeringai berkomentar bahwa patut dipuji bagi seseorang dengan kemampuan peringkat E untuk mengikuti ujian bela diri. Namun Tang Xi terlihat khawatir mengatakan keberanian tidak ada artinya jika risikonya begitu tinggi. Mengalihkan pembicaraan, Tang Xi mengingatkan kelompok itu bahwa mereka ada di sana untuk mengunjungi balai. Xiaoya setuju menyebutkan dia menghabiskan seluruh masa SMA-nya di balai beruang ganas yang mahal dan menyarankan bahwa bersantai sebelum ujian besar adalah ide yang bagus. Sementara itu, Xu Jingming menemukan ruang latihan yang kosong. Dia berdiri di depan target bundar besar dengan tombaknya. Saat dia menggenggamnya, dia menyadari benda itu terasa jauh lebih ringan. Dia menyadari tombak itu tidak berubah tubuhnya sendiri yang menjadi jauh lebih kuat. Dia mempertimbangkan bahwa senjata tua ini mungkin tidak cocok lagi. Tetapi dengan ujian besok, tidak ada waktu untuk mencari yang baru. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu menguji kekuatan fisik puncaknya tanpa kemampuan petirnya. Dia menarik napas dalam-dalam mengencangkan cengkeramannya dan menusukkan tombak ke depan. Senjata itu menghantam bagian tengah target dengan kekuatan luar biasa, sebuah serangan langsung. Meninggalkan retakan seperti jaring laba-laba di target latihan tingkat lanjut. Sebuah layar digital di atasnya menampilkan angka 321. Peralatan di ruangan ini terbuat dari logam memori khusus yang membuatnya bisa memperbaiki diri secara otomatis. Xu Jingming tercengang. Kekuatan fisik murninya meningkat 2 kali lipat. Dia tahu kalau output terkuat untuk Awaken biasa tanpa peringkat hanya sekitar 100 kalori, membuat kekuatan dasarnya menjadi luar biasa. Merasa puas, dia memutuskan untuk mencoba kemampuan peringkat S barunya. Matanya bersinar biru saat dia bersiap menyalurkan guntur ilahi surga ungu. Kilatan petir ungu dan biru meletik di sekitar tubuhnya. Dengan lompatan yang kuat, dia menghantamkan tombaknya ke target menciptakan ledakan energi listrik yang dahsyat. Dia melihat ke atas pada angka yang baru. Luar biasa 3021 kalori. Xu Jingming sangat senang dengan betapa kuatnya kemampuan peringkat S miliknya. Standar untuk Awaken tingkat 1 hanya 1000 kalori. Fakta bahwa dia yang masih tanpa peringkat bisa melepaskan serangan yang sebanding dengan Awakened tingkat 1 level menengah menunjukkan potensi barunya, tapi dia belum selesai. Dengan petir yang masih berderak di sekelilingnya, dia menyatakan kalau ini bukanlah batasnya. Dia memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya yang sebenarnya. Sebuah teknik yang menggabungkan kekuatannya, yang ditingkatkan kemampuannya, dan keahlian bertarungnya ke dalam satu serangan. Dia menyalurkan seluruh energinya ke dalam tombak, yang kemudian diselimuti petir ungu yang dahsyat. Dia mengayunkan tombak dalam busur lebar saat ujungnya mendekati target. Petir itu memadat menjadi satu bola kekuatan yang terang benderang. Dengan teriakan keras, hancur dia melepaskan serangan itu. Tombaknya mengenai sasaran, menghasilkan ledakan besar energi ungu yang menelan target sepenuhnya. Kekuatan serangan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh aula bela diri. Di stadion utama, para siswa terguncang dengan salah satu dari mereka berteriak bertanya-tanya apakah itu gempa bumi. Di lantai ruang latihan, Tang Qi Xiaoya dan teman-teman mereka kehilangan keseimbangan. Teman laki-lakinya mengenali fluktuasi energi yang kuat itu mengatakan kalau itu setingkat dengan Awaken sejati. Mereka bertanya-tanya, apakah ada siswa SMA tingkat Awaken yang baru saja muncul karena semua yang dikenal berlatih di aula lain. Didorong oleh rasa penasaran, Tang Qi berkata mereka harus pergi melihatnya. Kelompok itu mengikuti jejak energi di sepanjang koridor. Saat mereka berbelok, mereka berhadapan langsung dengan Xu Jingming, yang sedang meninggalkan area itu dengan ujung tombaknya yang kini terbungkus kain. Tang Qi memanggilnya terkejut melihatnya di sana. Xu Jingming dengan tenang berkata dia akan pulang untuk bersiap-siap menghadapi ujian tanpa menunjukkan sedikit pun kekuatan yang baru saja dia gunakan. Temannya mendoakannya berhasil, tetapi dengan acuh tak acuh menyuruh yang lain untuk melupakannya sambil menunjuk ke ruang latihan yang baru saja ditinggalkan Xu Jingming.
mengatakan bahwa energi itu berasal dari sana. Rombongan itu mendekati pintu. Saat mengintip ke dalam, mereka melihat pemandangan yang benar-benar hancur lebur. Target logam memori canggih telah hancur total dan dinding yang diperkuat di belakangnya menjadi kawah besar penuh puing-puing. Seluruh ruangan berantakan. Tang Qi, Xiao Ya, dan yang lainnya hanya bisa menatap dengan kaget, tidak dapat memahami tingkat kekuatan penghancur yang baru saja dilepaskan di ruang latihan sekolah menengah. Menatap kehancuran itu, Xiao Ya berseru bahwa bahkan logam memori canggih pun hancur berkeping-keping, yang pastinya membutuhkan serangan yang luar biasa kuat. Dia bertanya-tanya apakah ada siswa sekolah menengah di kota mereka, Jiangcheng, yang benar-benar sekuat itu. Teman laki-laki berambut coklat itu menepis gagasan tersebut sambil menyentuh tepi kawah. Dia bilang sisa energinya terasa terlalu dahsyat untuk seorang siswa sekolah menengah. Dia berteori bahwa itu adalah pengguna kemampuan tingkat 2 yang kuat, yang salah masuk ke lantai tingkat siswa. Teman yang lain setuju menambahkan bahwa bahkan seorang jenius dari ibu kota provinsi pun tidak bisa melakukan ini, jadi tidak mungkin orang seperti itu ada di kota kecil mereka. Akan tetapi, Xiao Ya mengajukan teori yang berbeda. Dia menunjukkan bahwa satu-satunya orang yang mereka lihat di dekat sini adalah Su Jingming dan dengan penuh semangat berpendapat bahwa dia mungkin seorang jenius super yang tersembunyi. Teman-temannya mengejek gagasan itu. Salah satu dari mereka bertanya, apakah dia terlalu banyak membaca novel? Yang lain menunjukkan bahwa Su Jingming adalah pengguna kelas E yang sudah dikenal, yang beruntung jika kekuatan serangannya mencapai 300. Temannya memberikan penjelasan yang lebih logis, mengatakan bahwa pengguna kuat itu mungkin pergi melalui koridor lain. Dia kemudian menoleh ke Tang Qi yang sedari tadi diam dan menanyakan pendapatnya. Tang Qi hanya menjawab mungkin sambil melangkah maju untuk memeriksa kerusakan sambil menyapukan tangannya di sepanjang dinding yang hancur. Dia memperhatikan bekas benturan itu terlihat seperti bekas yang ditinggalkan oleh tombak panjang, bayangan sepupunya. Dengan tombaknya melintas di benaknya. Kecurigaan yang mendalam muncul dan dia diam-diam bertanya-tanya apakah itu adalah Su Jingming. Mengikuti ujian bela diri itu benar-benar terlalu memaksakan diri. Keesokan harinya, cuaca cerah dan terang. Hari ujian bela diri pun tiba. Puluhan bus tiba di sebuah lokasi besar yang dibentengi menurunkan para siswa yang bersenjatakan berbagai macam senjata. Di antara mereka ada Su Jingming berjalan dengan langkah tenang dan percaya diri, tombaknya disampirkan di bahunya. Para siswa berkumpul di dekat pagar yang tinggi melihat ke dalam arena ujian dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Seorang siswa mengeluh dengan gugup mengingat bahwa ujian-ujian sebelumnya memiliki monster yang jauh lebih lemah. Semua orang setuju bahwa ujian tahun ini akan sangat sulit. Saat para siswa berbagi ketakutan, mereka sebuah suara sombong memotong kerumunan. Seorang pemuda berambut panjang dengan pedang besar mencemooh ke pengecutan mereka. Dia menyatakan bahwa siapapun yang tidak bisa mengatasi badak unicorn, tidak ada gunanya membuat siswa lain terdiam. Di dekatnya sahabat Su Jingming, Liu Ji bertanya siapa pria sombong itu. Su Jingming memberitahunya bahwa dia adalah Zhou Mingyang. Liu Ji menjelaskan bahwa Zhou Mingyang adalah seorang jenius terkenal dengan kemampuan kelas B yang telah maju menjadi pengguna kemampuan tingkat pertama. Sebuah pencapaian langka bagi seorang siswa SMA. Su Jingming menatap sang anak ajaib itu dengan senyum percaya diri. Dan kilatan kompetitif di matanya diam-diam bertanya-tanya siapa yang lebih kuat. Tiba-tiba, sebuah suara keras memanggil perhatian para kandidat. Seorang pria berwajah tegas dengan bekas luka mengenakan seragam gaya militer. Memperkenalkan dirinya sebagai Wang Haiyang, komandan utama ujian. Dia mengatakan bahwa sebelum ujian dimulai, dia akan meninjau tindakan pencegahan yang penting. Berdiri di atas kendaraan militer, Komandan Wang Haiyang mengumumkan ujian akan berlangsung selama 12 jam, dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Dia menunjuk ke kota hancur yang luas yang menjadi tempat ujian.
Dia menjelaskan bahwa tempat itu dibagi menjadi 4 zona luar, tengah, dalam, dan inti. Siswa mendapatkan poin dengan membunuh monster, dengan skor yang meningkat berdasarkan peringkat dan kekuatan monster itu. Ekspresi sang komandan menjadi serius saat dia memberikan peringatan terakhirnya. Dia mengatakan area inti seperti soal bonus yang hanya ditujukan untuk siswa-siswa terbaik. Dia mendesak semua orang untuk bertindak sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak secara bodoh mempertaruhkan nyawa demi skor yang lebih tinggi. Mendengarkan sang komandan, Xu Jingming merenungkan kemampuannya sendiri sebelum peningkatan kekuatannya. Dia pasti akan terbatas di area luar. Tapi sekarang dipenuhi dengan kekuatan dan ambisi, dia bertekad untuk menyerbu jauh ke dalam lingkaran dalam dan bahkan mungkin menantang area inti. Sebuah pengumuman dibuat agar para siswa mengambil perlengkapan ujian mereka. Xu Jingming dan temannya menghampiri guru mereka, Chen Fan, yang sedang membagikan ransel taktis. Xu Jingming menerima paketnya yang berisi jam tangan pintar untuk melacak poin. Sebuah ransel berisi batangan energi, minuman kotak P3K, dan bola pengaman yang bisa menciptakan jaringan bertegangan tinggi untuk mengusir monster. Saat guru Chen Fan memberikan perlengkapan kepada Xu Jingming, dia memberikan satu nasihat terakhir. Dia mengingatkan Xu Jingming bahwa nyawanya lebih penting dari apapun, bahkan jika menggunakan bola pengaman akan mengakhiri ujian lebih awal. Xu Jingming berterima kasih dengan hormat kepada gurunya. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang tidak asing memanggil namanya. Dia berbalik dan melihat teman sekelasnya, Lin Qingli, berlari ke arahnya. Dia dengan ramah menawarinya tempat di timnya. Bersamanya ada ketua kelas mereka, Liu Qin, seorang pengguna kelas C yang berkata akan melindungi Xu Jingming di arena ujian. Namun seorang siswa lain keberatan, berargumen bahwa ujian ini adalah kompetisi yang serius. Dia mengeluh bahwa menerima siswa peringkat E seperti Xu Jingming akan merusak kesempatan mereka mendapatkan skor tinggi. Rekan satu tim lainnya setuju dengan marah, menuduh Liu Qin mengubah rencana mereka. Kedua orang yang protes itu menegaskan bahwa mereka tidak mau dibebani. Hinaan itu membuat teman Xu Jingming, Liu Ji, geram. Tapi Xu Jingming dengan tenang menahannya. Dengan senyum sopan, Xu Jingming menolak tawaran itu. Dia berkata kepada Liu Qin dan Lin Qingli bahwa dia menghargai kebaikan mereka, tetapi berencana untuk masuk sendirian. Lin Qingli yang khawatir dengan enggan menerima keputusannya, mendesaknya untuk berhati-hati. Seorang siswa yang tadi mengeluh menyeringai dan menyarankan agar mereka pergi mencari Huang Tian yang kuat untuk diajak bekerja sama sambil tertawa mengejek saat mereka berjalan pergi. Xu Jingming memperhatikan mereka pergi. Dengan seringai percaya diri berpikir bahwa dia lebih dari mampu untuk mendapatkan skor tinggi. Sendirian. Sebuah pengumuman terdengar menyatakan dimulainya ujian secara resmi. Sekawanan drone memenuhi langit, siap untuk menyiarkan langsung acara tersebut. Gerbang besar terbuka dan gelombang siswa menyerbu ke dalam kota yang hancur. Di antara kerumunan Tang Qi dan teman-temannya meneriakkan tujuan mereka, seorang gadis berpenampilan tegar dengan pedang besar. Dan pesaing utamanya Zhou Mingyang yang menggunakan kemampuan anginnya untuk melesat mendahului yang lain. Sebaliknya Xu Jingming tetap tenang. Dia mengambil satu langkah, lalu mulai berlari dengan stabil dengan tombak di tangan, berpikir bahwa ujiannya akhirnya tiba. Dan dia sudah siap. Sambil berlari, dia mengetuk jam tangan pintarnya, sebuah layar holografik mengonfirmasi identitasnya, dan menampilkan peringkat waktu nyata. 3 posisi teratas sudah diisi oleh Zhou Ming, yang di posisi pertama dengan 7 poin, diikuti oleh 2 siswa lainnya. Xu Jingming melihat papan peringkat dengan seringai percaya diri. Dia memperhatikan bahwa Zhou Mingyang sudah mulai membunuh para monster, tetapi keunggulan awal itu justru memacu semangat kompetitifnya. Sementara yang lain bertarung di bagian luar, Xu Jingming memutuskan strategi yang lebih berani. Dia memutuskan untuk tidak membuang waktu dan langsung menuju ke area inti yang berisiko tinggi namun berhadiah besar. Saat dia bergerak lebih dalam ke kota yang hancur itu, dia tiba-tiba berhenti. Di depan, dia menemukan pemandangan mengerikan, yaitu tubuh tak bernyawa dari siswa lain dalam genangan darah. Di samping tubuh itu ada bola pengaman hijau yang tidak terpakai, menunjukkan betapa cepatnya serangan itu terjadi. Xu Jingming merasa terganggu dengan pemandangan itu. Dia menyadari siswa itu bahkan tidak sempat mengaktifkan pertahanan terakhirnya.
Kenyataan pahit dari ujian itu menyadarkannya, dan dia memahami arti di balik peringatan guru dan komandannya. Dia berpikir bahwa jika kemarin dia tidak menerima kemampuan kelas S miliknya, dia bisa saja berakhir dalam kondisi yang sama. Menguatkan tekadnya, dia menerima sifat brutal dari ujian ini. Dia berlutut di samping siswa yang gugur itu, dan menggunakan jam tangan pintar anak itu untuk memanggil agar jenazahnya diambil. Dia merenung bahwa setiap kesempatan selalu datang dengan risiko. Tiba-tiba dia mendengar suara di dekatnya. Dari bayang-bayang sebuah bangunan hancur, sebuah cakar besar diam-diam muncul. Sesaat kemudian, seekor kucing bayangan ganas dengan mata ungu menyala muncul. Xu Jingming langsung menyadari kebenaran yang mengerikan itu. Para monster itu meninggalkan siswa yang mati sebagai umpan. Ini adalah jebakan dan monster itu menerjang ke arahnya. Meskipun rekaman kucing bayangan itu mengerikan, Xu Jingming tetap sangat tenang. Monster itu menggeram mengancam saat menerkam dengan kecepatan luar biasa. Cakar bayangannya terulur, tapi Xu Jingming bahkan lebih cepat dengan gerakan yang luas dan santai. Dia menghindar ke samping dari serangan itu, membiarkan monster itu melewatinya. Kucing bayangan mendarat dengan anggun, mata ungunya yang bersinar terpaku pada mangsanya. Reputasinya memang pantas didapatkan dengan tubuh yang lincah, cakar yang tajam, dan kekuatan gigitan lebih dari 1000 kilogram. Dia adalah pembunuh pemula yang pantas. Dia mengeluarkan raungan ganas mencoba mengintimidasi Xu Jingming. Saat dia menghadapi monster itu, Xu Jingming berpikir tentang apa yang membuat makhluk-makhluk ini begitu berbahaya. Dia tahu monster buas memiliki aura khusus yang menakutkan, aura mengerikan yang bisa melumpuhkan mangsanya dengan rasa takut. Dia pernah mendengar bahwa kebanyakan orang yang bangkit ketika menghadapi monster buas untuk pertama kalinya menjadi tidak berdaya di bawah tekanan ini, tidak dapat menggunakan bahkan 30% dari kekuatan mereka saat mereka menunggu untuk dibunuh. Dia berpikir tentang bagaimana keluarga kaya menyewa pengawal untuk membawa anak-anak mereka ke alam liar untuk membiasakan mereka dengan aura ini sejak usia muda. Sebuah hak istimewa yang tidak pernah dia miliki. Mengetahui ini adalah pertempuran sejatinya. Yang pertama melawan monster buas, dia menyiapkan tombaknya. Saat kucing bayangan itu menerkamnya lagi, monster itu langsung menutup jarak, mulutnya terbuka lebar. Tapi Xu Jingming tetap berdiri teguh, sama sekali tidak terpengaruh. Busur petir ungu berderak di sepanjang tombaknya saat dia menyalurkan kekuatannya. Dalam satu gerakan cepat, dia mendorong tombak ke depan ujung yang dialiri petir, menembus kepala kucing bayangan itu, dan membunuhnya seketika. Dia menatap makhluk mati itu dengan ekspresi termenung. Dia menyadari aura mengintimidasi monster itu tidak berpengaruh padanya. Sesaat kemudian, sebuah jendela holografik biru muncul dari jam pintarnya mengkonfirmasi pembunuhan itu. Membunuh satu monster buas tanpa peringkat seekor kucing bayangan. Poin kemampuan ditambah 3, sebuah catatan menjelaskan bahwa monster buas diberi peringkat dari 1 sampai 9, dan yang di bawah peringkat 1 tidak memiliki peringkat. Sesuai dengan orang-orang yang bangkit yang tidak memiliki peringkat. Xu Jingming melihat peta lokasi di jam tangannya. Dia mempertimbangkan bahwa membunuh monster memberinya poin kemampuan, tetapi dia tampaknya tidak terkesan dengan hadiah kecil itu, berpikir bahwa monster tanpa peringkat memberikan poin yang terlalu sedikit. Menyadari dia tidak terpengaruh oleh aura mengintimidasi dari monster buas, Xu Jingming menyimpulkan tidak ada gunanya membuang-buang waktu di area luar. Dia memutuskan untuk pergi ke area pusat yang lebih berbahaya secepat mungkin dan memulai perjalanannya lebih dalam ke lokasi ujian. Membuka jalan berdarah melewati monster tak berperingkat, dia dengan mudah membunuh kucing bayangan babi berbulu besi dan makhluk mirip serigala, mendapatkan 3 hingga 5 poin kemampuan dari setiap buruan. Namun dia menyadari ada kekurangan dalam strateginya. Meskipun mendapatkan poin kemampuan, dia sadar kalau dia kurang pengalaman bertarung sungguhan. Kemampuan peringkat S barunya begitu luar biasa kuat, hingga bisa membunuh monster tak berperingkat secara instan yang membuatnya tidak bisa melatih kemampuan bertarungnya. Dia juga mempertimbangkan konsumsi energi yang besar dari kekuatan barunya. Dia tahu kemampuan berperingkat lebih tinggi memakan lebih banyak energi. Berbeda dengan kemampuan peringkat E lamanya yang bisa bertahan berjam-jam, dia tidak bisa mempertahankan kekuatan peringkat S miliknya dengan kekuatan penuh.
Bahkan selama 1 jam pun, mengingat ujian berlangsung selama 12 jam, dia sadar tidak boleh membuang energi sebelum mencapai area inti. Dia memutuskan strategi baru, dia akan membunuh monster buas hanya dengan menggunakan teknik tombaknya untuk mendapatkan pengalaman dan menghemat energi. Tepat saat dia membuat keputusan itu, sebuah ancaman baru yang jauh lebih besar muncul. Seekor badak unicorn bipedal yang tangguh. Monster raksasa itu mengaum dan menyerbu, melemparkan mobil rongsokan dengan kekuatannya yang luar biasa. Bukannya mundur, Su Jingming tetap di tempatnya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Benturan kuat dari tanduk badak itu membuatnya terpental ke belakang. Dengan kelincahan luar biasa, Su Jingming menggunakan momentum itu untuk membalikkan tubuhnya di udara, memposisikan dirinya tepat di atas monster itu. Sebelum badak itu bisa bereaksi, dia menukik turun dan mendarat di punggungnya, dan menghunjamkan tombaknya dalam-dalam ke tengkoraknya dengan satu serangan presisi. Monster raksasa itu pun roboh kalah. Sambil sedikit terengah, Su Jingming terkejut melihat betapa cepat kecepatan membunuhnya. Menyadari bahwa monster sekuat badak itu pun bukan tantangan yang berarti. Sebuah pikiran terlintas dan dia bertanya-tanya, apakah teknik tombaknya telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa dia sadari, dia memanggil panel sistemnya yang mengonfirmasi dugaannya. Teknik tombaknya telah naik level ke tahap menengah dan poin kemampuannya telah meningkat menjadi 256. Dia menyimpulkan bahwa mengandalkan teknik tombak adalah cara paling efektif untuk meningkatkan kekuatannya sambil merasakan betapa luasnya teknik tahap menengah itu. Dia penasaran apa yang akan terjadi jika dia meningkatkannya lebih jauh lagi menggunakan poin yang terkumpul. Dia memutuskan untuk meningkatkan kembali skill tombaknya. Efeknya seketika. Gelombang besar teknik tombak tingkat lanjut dan gerakan-gerakan rumit membanjiri pikirannya. Menyatu ke dalam ingatan ototnya, dia memegangi kepalanya takjub dengan banyaknya keahlian yang baru saja dia peroleh. Dengan segudang teknik baru, Su Jingming merasakan gelombang kepercayaan diri. Sambil menggenggam tombaknya, dia berdiri tegak di tengah reruntuhan. Dengan senyum predator, dia menyatakan tidak sabar untuk menemukan monster buas tingkat 1 untuk menguji kemampuan barunya. Di saat yang sama, di bagian lain area luar, Lin Qingling dan timnya sedang bergerak melewati jalanan. Tiba-tiba, Lin Qingling berhenti dengan bingung. Dari kejauhan, dia merasa melihat siluet yang tidak asing. Dia mengungkapkan pikirannya, mengatakan sepertinya dia baru saja melihat Su Jingming. Salah satu rekan timnya menepis gagasan itu. Bertanya apakah dia salah lihat. Dia berpendapat itu tidak mungkin Su Jingming karena itu sama saja dengan bunuh diri. Bagi seseorang dengan kekuatan peringkat E untuk berada sedalam ini di zona ujian, Lin Qingling dipenuhi keraguan, tapi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia melihat teman sekelasnya itu. Dia mulai mengkhawatirkannya. Pikirannya terganggu saat rekan tim lain memanggil mereka. Kelompok itu bergegas menghampirinya dan menemukannya berdiri di depan bangkai besar, badak unicorn yang baru saja dibunuh. Mereka melihat darah di lukanya belum kering, artinya monster itu dibunuh beberapa menit yang lalu. Mereka memeriksa luka fatalnya, sebuah tusukan bersih yang menembus ke kepala dibuat oleh senjata bergagang panjang. Salah satu dari mereka berseru bahwa itu adalah luka tombak. Potongan-potongan teka-teki menyatu di benak Lin Qingling. Luka tombak, waktunya, dan siluet itu semua mengarah pada satu kesimpulan. Dia bertanya-tanya dengan lantang apakah orang yang dilihatnya benar-benar Su Jingming. Rekan tim yang skeptis itu mencemooh dugaan tersebut dengan alasan bahwa badak unicorn adalah monster yang hanya bisa dikalahkan sendirian oleh orang yang bangkit peringkat C. Untuk menyelesaikan perdebatan, rekan tim lainnya menyarankan mereka untuk memeriksa papan peringkat skor. Tanpa ragu, Lin Qingling mengaktifkan papan peringkat di jam pintarnya. Saat peringkat muncul, matanya terbelalak kaget. Di sana, di peringkat 46 dengan 256 poin adalah Su Jingming SMA kedua Zhongcheng. Dia berseru bahwa itu benar-benar dia. Rekan-rekan setimnya terdiam, wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan murni. Mereka menolak untuk menerima bahwa siswa peringkat E yang mereka remehkan itu sekarang berada di 50 besar. Berspekulasi itu pasti orang lain dengan nama yang sama. Mereka pun jadi mempertanyakan segalanya, tidak bisa memahami situasinya.
Sementara itu, jauh dari medan pertempuran, para pejabat dan tamu VIP menonton ujian di layar-layar besar. Salah satu penonton berkomentar tentang kekuatan SMA pertama yang sudah bisa ditebak yang mendominasi peringkat 10 besar. Menyoroti Zhou Ming yang peringkat pertama dengan 412 poin yang tampaknya telah mengamankan gelar siswa terbaik Jiangcheng. Pejabat lain bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi 100 siswa terbaik provinsi, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai siapapun dari kota mereka selama bertahun-tahun. Di antara para pejabat itu ada Jiang Wenxiang, Direktur Biro Pendidikan Jiangcheng, dengan senyum yang sangat puas. Dia setuju bahwa Zhou Ming yang adalah jagoan kota mereka dan menyatakan keyakinannya bahwa dia akan menembus 100 besar provinsi. Dia kemudian beralih ke kepala sekolah SMA pertama dan ketiga sambil memuji sekolah mereka. Tapi dia menepis pikiran itu karena mustahil. Dia menatap monitor dengan frustrasi, menyadari bahwa karena hanya 10 siswa teratas, dia menoleh ke kepala sekolah SMA kedua, Zhao Yao. Dia dengan angkuh memberitahunya bahwa sekolahnya perlu bekerja lebih keras. Menyebutkan bahwa siswa terbaik mereka hanya berada di peringkat 18. Kepala sekolah itu berkeringat gugup, membungkuk dan terbata-bata menyetujuinya. Kepala sekolah Zhao Yao sangat marah dalam hati. Dia tahu bahwa di antara 50 siswa teratas, hanya 8 yang berasal dari sekolahnya. Dia memikirkan siswa-siswa terbaiknya dalam hati, termasuk Su Jingming, mendesak mereka untuk lebih berusaha. Sesaat kemudian dia terdiam. Nama Su Jingming sama sekali tidak terdengar akrab. Dia bertanya-tanya siapa siswa ini dan mengapa dia belum pernah melihat nama itu sebelumnya. Dia menoleh ke guru di sampingnya, Chen Fan, dan bertanya tentang Su Jingming. Setelah mendengar bahwa murid yang dianggapnya paling lemah berada di peringkat 50 besar, guru Chen Fan tercengang karena sangat terkejut. Dia butuh beberapa saat untuk menenangkan diri sambil menyeka keringat di dahinya. Dia ingat bahwa Su Jingming adalah seorang awakened peringkat E dan bertanya-tanya apakah anak itu selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Tapi dia menepis pikiran itu sebagai hal yang mustahil. Dia menatap monitor dengan frustrasi, menyadari bahwa karena hanya 10 siswa teratas yang memiliki siaran kamera khusus, tidak mungkin dia bisa melihat bagaimana Su Jingming mengumpulkan begitu banyak poin. Sementara itu, kembali di arena ujian, Su Jingming telah menembus area luar dan tiba di area tengah. Sebuah zona dengan tingkat bahaya yang jauh lebih tinggi. Dia berjalan tenang di jalanan, menginjak sebuah botol hingga hancur. Sambil berhenti sejenak untuk memakan energi bar, dia memperhatikan jumlah binatang ganas telah menurun. Dia tahu ini karena binatang berperingkat telah mengembangkan kecerdasan dan kesadaran wilayah, membuat mereka menjadi lawan yang lebih sulit. Tiba-tiba inderanya yang tajam menangkap sesuatu. Matanya menyipit saat dia mengumumkan bahwa targetnya telah tiba. Sesaat kemudian, seekor binatang loreng yang kuat menerobos tumpukan mobil rongsokan. Makhluk itu adalah binatang ganas peringkat 1, seekor harimau lengan pedang, dinamai karena tulang tajam seperti pedang di kaki depannya. Su Jingming berdiri tegak tanpa gentar. Dia mengomentari keberuntungannya senang karena bertemu binatang peringkat 1 begitu cepat. Dengan ekspresi percaya diri dan bersemangat, dia menyiapkan tombaknya, menyatakan bahwa lawan yang kuat ini adalah ujian yang sempurna untuk teknik tombaknya yang baru ditingkatkan. Harimau lengan pedang itu mengeluarkan raungan ganas dan menerjang cakarnya yang kuat, siap menyerang. Su Jingming tetap tenang dan terkendali, memegang tombaknya dalam posisi bertahan. Dengan putaran anggun, dia menangkis terkaman awal harimau itu dengan ahli menangkis serangan binatang itu dengan gagang tombaknya. Kekuatan serangan itu membuat harimau itu sedikit mundur. Namun Su Jingming tampak sama sekali tidak terkesan. Dengan seringai percaya diri, dia bertanya dengan nada mengejek, apakah hanya segini kekuatan binatang tingkat 1, sambil berpikir bahwa butuh seekor raja harimau untuk membuatnya berusaha lebih keras. Ejekannya membuat binatang itu marah, menyatakan bahwa dia akan mengantarnya ke alam baka. Su Jingming mulai menyerang. Dia melompat maju dengan kecepatan luar biasa, tombaknya menjadi kabur saat dia mendaratkan serangan telak dan dalam di bahu harimau itu, mengeluarkan darah.
Binatang itu mengaum kesakitan dan marah, tapi Xu Jingming tidak memberinya waktu untuk pulih mempertahankan sikapnya yang tenang dan fokus. Serangannya justru membuat binatang peringkat 1 itu semakin marah. Matanya mulai bersinar dengan cahaya biru kehijauan yang mengancam. Ia bangkit dengan kaki belakangnya, menjulang di atas Xu Jingming dan mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Saat ia bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya, harimau lengan pedang itu mengayunkan cakar besarnya yang tajam ke bawah dalam sebuah tebasan yang menghancurkan. Xu Jingming dengan refleks luar biasa menghindari serangan itu dan menggunakan momentumnya untuk mengayunkan diri. Mengelilingi tiang lampu di dekatnya, menghindari cakar mematikan dan menyiapkan serangan balik yang kuat. Mendarat dengan anggun setelah gerakan akrobatiknya, Xu Jingming mengakui kegigihan monster tingkat 1 itu. Dia bisa melihat bahwa meskipun terluka harimau pedang, lengan itu masih ingin melakukan perlawanan mati-matian. Memutuskan untuk mengakhiri pertarungan, dia menyatakan bahwa perlawanan lebih lanjut adalah sia-sia. Dia mulai menyalurkan teknik tombaknya. Jurus terjangan badai petir dan pusaran energi biru berputar di sekitar senjatanya. Dengan teriakan perang yang kuat, dia melepaskan jurusnya. Tubuhnya menjadi bayangan kabur saat dia melakukan serangan berputar yang dahsyat. Energi dari tombaknya menciptakan beberapa tebasan busur cahaya. Serangan itu berhasil, dan harimau itu mengeluarkan raungan kesakitan terakhir. Saat jurus yang kuat itu merobek tubuhnya, monster besar itu ambruk ke tanah kalah. Sebuah notifikasi segera muncul di jam tangan pintar Xu Jingming yang mengonfirmasi pembunuhan harimau lapis baja tingkat 1 dan memberinya 14 poin kemampuan. Dia mencatat dengan puas bahwa poin dari monster tingkat 1 hampir 2 kali lipat dari yang dia dapatkan dari monster tanpa peringkat. Sebuah perspektif baru muncul di benaknya. Dia menyadari bahwa meskipun aula ujian adalah tempat yang berbahaya bagi orang lain, baginya ini adalah ladang harta karun yang sempurna untuk naik level. Dengan tekad yang baru dia bersumpah untuk memanen poin kemampuan sebanyak yang dia bisa dengan berburu monster terkuat. Kembali ke tribun penonton, suasananya tegang. Saat para pejabat dan guru menyaksikan peringkat langsung, papan peringkat menunjukkan Xu Jingming sekarang imbang di posisi ke-32. Dengan 328 poin, seorang pejabat menoleh ke guru Chen Fan bertanya, apakah murid yang mengejutkan ini berasal dari kelasnya? Tiba-tiba, Chen Fan menjadi pusat perhatian. Guru-guru lain memujinya terkagum-kagum bahwa hanya murid dari kelasnya yang berhasil menembus 50 besar dari sekolah mereka. Mereka memuji metode mengajarnya. Chen Fan yang gugup dengan rendah hati menangkis pujian itu, bersikeras bahwa itu semua berkat kerja keras para murid sendiri. Percakapan mereka terpotong ketika seseorang berteriak dan menunjuk ke layar. Peringkat Xu Jingming telah meroket lagi melompat ke nomor 25. Seorang pejabat berseru tak percaya bahwa dia entah bagaimana mendapatkan 44 poin sekaligus. Direktur Jiang Wenshan menghitung poin di dalam kepalanya, teringat kalau monster puncak tak berperingkat bernilai 6 poin tingkat 8, sementara monster tingkat 1 kelas rendah bernilai 14-16 poin. Kepala sekolah Zhao Yao melanjutkan pemikiran itu, wajahnya pucat karena kaget. Dia ingat bahwa jumlah buruan diperbarui setiap 4 detik dan sebuah kesadaran yang mustahil mulai terbentuk di benaknya. Direktur Zhang Wenshan menyelesaikan perhitungan yang mencengangkan hanya dalam 4 detik. Xu Jingming pasti telah membunuh 5 monster puncak, tak berperingkat atau 3 monster tingkat 1 kelas rendah. Senyum puas terukir di wajahnya saat dia berkomentar bahwa performa semacam ini sudah tidak terlihat selama bertahun-tahun. Dia menoleh ke kepala sekolah Zhao Yao dan berkomentar bahwa murid ini adalah prospek yang sangat bagus. Bertanya mengapa dia tidak pernah mendengar tentangnya. Sang kepala sekolah yang masih bingung mengakui bahwa dia juga baru saja mengetahui tentang Xu Jingming dan berkata mereka harus bertanya pada wali kelas anak itu. Dia segera memanggil seorang guru yang gugup. Chen Fan menyuruhnya menjelaskan situasi Xu Jingming kepada para petinggi, khususnya menanyakan tentang bakatnya. Berdiri di hadapan para pejabat pendidikan tertinggi kota Chen Fan yang berkeringat tergagap saat menyampaikan kebenaran yang luar biasa, Xu Jingming membangkitkan kemampuan peringkat E, listrik lemah. Kepala sekolah tidak percaya bertanya apakah Chen Fan yakin dia tidak salah ingat. Chen Fan bersikeras bahwa dia yakin.
Dia menambahkan bahwa dia secara khusus menyarankan Xu Jingming untuk tidak ikut ujian karena kemampuannya yang berperingkat rendah. Direktur Zhang Wenshan mendengarkan dengan rasa penasaran yang semakin besar. Dia menyimpulkan bahwa untuk seorang murid dengan kemampuan peringkat E bisa sampai sejauh ini, dia pasti memiliki kualitas luar biasa lainnya. Misteri ini membangkitkan minatnya. Dia memutuskan untuk menunggu dengan yakin memprediksi bahwa dengan momentum Xu Jingming, dia akan segera menembus 10 besar. Pada saat itu mereka akan mendapatkan siaran kamera khusus dan akhirnya akan mengerti bagaimana dia melakukan ini. Namun dia menambahkan peringatan keras bahwa jika murid itu berbuat curang akan ada konsekuensinya. Tepat saat dia selesai berbicara mata guru Chen Fan dan kepala sekolah Zhao Yao terbelalak karena kaget. Pembaruan baru muncul di papan peringkat. Xu Jingming telah melakukan hal yang mustahil dan menembus 10 besar. Sekarang di peringkat 9. Tepat di bawahnya di nomor 12 adalah sepupunya Tang Qi. Di tempat lain di arena ujian Tang Qi, yang sekarang memiliki telinga dan ekor seperti kucing duduk di atas monster yang dikalahkan. Dia melihat ke kejauhan dengan senyum penuh arti. Sekarang yakin sepupunya lah yang menyebabkan kehancuran di aula seni bela diri. Siswa peringkat teratas Joming, yang juga memperhatikan nama baru di papan peringkat, dia menyadarinya dengan sedikit terkejut bahwa dengan sisa waktu 6 jam, sebuah wajah baru telah masuk ke 10 besar. Dia berpikir dalam hati bahwa dia belum pernah mendengar tentang Xu Jingming sebelumnya, karena dia berada di 10 besar sebuah drone kamera khusus dikirim untuk mengikuti Xu Jingming. Rekaman itu menunjukkan dia dengan mudah membunuh monster tingkat 1 lainnya dengan tombaknya. Saat monster itu jatuh, sebuah notifikasi memberinya 14 poin lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa efisiensi membunuh monster jauh lebih tinggi di area pusat. Dia kemudian memperhatikan drone itu dan menyadari dia pasti sudah masuk 10 besar. Berdiri di atas buruan terakhirnya, Xu Jingming merenungkan sifat ujian ini. Dia mengerti ini adalah ujian kekuatan dan potensi di mana hasil yang lebih baik akan menghasilkan pengakuan yang lebih besar. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan tidak punya alasan untuk menyembunyikan kekuatan sejatinya. Menyatakan bahwa masuk ke 10 besar hanyalah permulaan. Sebelum menantang area inti, dia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Dia memeriksa panel sistemnya yang menunjukkan teknik tombaknya sekarang berada di tingkat mahir. Dan dia memiliki 312 poin kemampuan. Dia menyadari dengan sedikit kecewa bahwa levelnya belum naik secara otomatis. Dari Awaken, dia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk naik menjadi pengguna kemampuan sejati adalah dengan mempelajari metode kultivasi tertentu yang tidak bisa dia lakukan selama ujian. Karena tidak bisa meningkatkan peringkatnya, dia memutuskan untuk terus meningkatkan atribut dasarnya. Dia menggunakan beberapa poin untuk meningkatkan fisiknya sebanyak 40 dan spiritnya sebanyak 22. Merasakan gelombang kekuatan baru, dia mengepalkan tinjunya, siap untuk akhirnya menuju ke area inti. Dia segera tiba di pintu masuk area inti, tempat tingkat bahaya paling tinggi. Dia disambut oleh pemandangan brutal sekawanan 9 harimau berlapis baja melahap bangkai monster besar mirip badak. Dari jarak yang aman, Xu Jingming mengamati kawanan itu. Dia dengan cepat mengidentifikasi yang ada di tengah, yang lebih besar dan memiliki aura yang lebih kuat sebagai Raja Harimau Lapis Baja. Bukannya merasa takut, dia justru melihat ini sebagai panen poin besar yang menantinya. Tepat saat dia bersiap untuk bergerak, dia merasakan kehadiran lain. Dia berseru menyuruh orang yang bersembunyi untuk keluar. Dari balik sudut, Zhuo Mingyang muncul tampak terkesan. Dia memuji Xu Jingming atas persepsinya yang tajam dan mengaku tidak menyangka siswa misterius yang berhasil masuk 10 besar adalah dirinya. Xu Jingming mengenali siswa peringkat teratas itu dan bertanya bagaimana Zhuo Mingyang tahu siapa dirinya. Zhuo Mingyang menjelaskan bahwa dia hafal dengan setiap kandidat kuat yang bisa memasuki area inti. Karena Xu Jingming adalah orang tak dikenal yang naik peringkat, dia secara alami menyimpulkan identitasnya.
Zhuo Mingyang kemudian mengungkapkan, dia telah mengamati kawanan harimau itu dan bersiap menghunus pedangnya. Su Jingming segera menjadi waspada, bertanya apakah dia berniat untuk mencuri monsternya. Zhuo Mingyang menjelaskan bahwa dia tidak punya niat untuk merebut buruan itu. Dia menjelaskan bahwa Raja Harimau Lapis Baja adalah monster tingkat 1 kelas menengah yang kuat bersama kawanannya yang terdiri dari 9 harimau lainnya. Itu adalah lawan yang tidak bisa ditangani oleh satu orang pun. Dia mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk mengalahkan kawanan itu. Namun Su Jingming dengan tegas menolak tawaran tersebut dengan dua kata sederhana, tidak perlu. Dengan tatapan penuh keyakinan, dia menyatakan bahwa dirinya sendiri sudah lebih dari cukup mengabaikan tawaran Zhuo Mingyang. Su Jingming dengan percaya diri melangkah ke tempat terbuka untuk menghadapi kawanan harimau lapis baja. Kemunculannya yang tiba-tiba segera menarik perhatian mereka. Mereka mengeluarkan geraman peringatan dan sang Raja Harimau yang bertengger di atas mangsanya, mengaum untuk menegaskan dominasinya. Mata Su Jingming menyipit saat dia mengamati lawan-lawannya. Dia memperhatikan bahwa seperti yang diharapkan dari kelompok yang dipimpin oleh Raja Monster, para harimau itu cukup cerdas untuk membentuk formasi pertempuran sederhana dengan yang lebih kuat di depan. Kawanan itu menggeram mengancam bersiap untuk menyerang bersamaan. Salah satu harimau memisahkan diri dari kawanan dan menyerbu, mengaum saat menerjangnya. Dari tempat persembunyiannya, Zhuo Mingyang menyaksikan dengan campuran rasa tidak percaya dan penasaran. Dia memutuskan untuk mengamati pertarungan itu penasaran untuk melihat apakah Su Jingming hanya sedang mengantar nyawa. Atau jika dia memiliki skill khusus untuk mendukung kepercayaan dirinya yang luar biasa dalam menghadapi monster yang menyerang itu. Su Jingming tetap diam sempurna, aura tenang mengelilinginya saat ia mempersiapkan tombaknya dalam gerakan yang sangat cepat. Dia mulai memutar senjatanya dengan kecepatan menyilaukan batangnya menjadi lingkaran yang hampir tak terlihat saat dia mengumpulkan energi untuk serangannya. Dia melepaskan sapuan berputar yang sangat dahsyat mengirimkan busur kekuatan raksasa yang merobek udara menuju hewan-hewan buas yang menyerang. Serangan itu mendarat dengan kekuatan luar biasa. Dalam satu gerakan brutal, tombak berputarnya menebas beberapa harimau sekaligus, menyebabkan darah muncrat ke seberang jalan. Notifikasi sistem langsung muncul mengonfirmasi pembunuhannya dan memberikan poin kemampuan. Tubuh tak bernyawa para harimau itu roboh ke trotoar yang bersimbah darah. Gelombang awal dari kawanan itu musnah oleh satu serangannya yang kuat. Raja Harimau berlapis baja itu sangat marah atas pembantaian kawanannya, namun Su Jingming melihat pembantaian itu dengan sedikit rasa tidak puas. Dia berkomentar kalau sayang sekali kekuatan fisiknya masih kurang, karena dia tidak dapat membunuh semua harimau dalam satu serangan. Sisa harimau yang dipimpin oleh raja mereka yang marah, mengepungnya siap untuk membalaskan dendam anggota kawanan mereka yang tewas. Raja Harimau mengeluarkan auman yang memekakan telinga, sebuah serangan sonik kuat yang bertujuan untuk membuat lawannya kehilangan orientasi. Kekuatan auman itu begitu dahsyat, sehingga memecahkan jendela-jendela bangunan di sekitarnya, menciptakan hujan kaca. Bahkan Zhou Mingyang yang menonton dari jarak aman juga terpengaruh oleh ledakan sonik itu dan memegangi kepalanya kesakitan. Akan tetapi Su Jingming berdiri teguh di tengah hujan pecahan kaca sama sekali tidak terpengaruh. Dia mengenali upaya Raja Harimau untuk mengintimidasinya dan dengan tatapan menantang menyatakan bahwa meskipun hewan buas itu bisa menakuti orang lain, itu tidak bisa menakutinya. Saat sisa harimau menerjangnya dari segala arah, Su Jingming menyambut serangan mereka dengan gerakan yang luwes dan presisi mematikan. Dia menangkis serangan seekor harimau, lalu menggunakan tubuh hewan itu sebagai papan loncatan untuk melompat ke udara, menghindari rahang harimau lainnya yang siap menerkam. Raja Harimau yang melihat sebuah celah langsung menyerang maju, tetapi Su Jingming sudah siap. Masih di udara dia memposisikan dirinya untuk serangan penentu dengan ayunan kuat dari atas kepala. Dia menghunjamkan tombaknya langsung ke kepala Raja Harimau. Kekuatan yang sangat besar membelah tengkorak hewan buas itu dan membunuhnya seketika. Dia mendarat dengan anggun saat notifikasi sistem muncul mengonfirmasi pembunuhan target peringkat atas. Harimau lengan pedang tingkat 1 memberinya 20 poin kemampuan yang sangat besar. Mengawasi dari tempat persembunyiannya,
Zhou Ming yang benar-benar tercengang berkeringat dan matanya terbelalak, dia tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa tidak mungkin satu orang bisa membereskan seluruh kawanan. Bertanya-tanya monster macam apa sebenarnya Su Jingming itu. Sebaliknya Su Jingming sangat gembira. Dia takjub dengan panen besar poin kemampuan yang dia dapatkan dari kawanan harimau dan dengan bersemangat bertanya-tanya berapa banyak poin yang bisa dia kumpulkan sebelum ujian 12 jam berakhir. Mengetahui bahwa lebih banyak poin berarti lebih banyak kekuatan, dia memutuskan untuk bergegas dan mencari kelompok monster berikutnya untuk diburu. Sebelum dia bisa pergi, Zhou Ming yang berlari keluar dari tempat persembunyiannya menuntut untuk tahu bagaimana Su Jingming berhasil menghancurkan para harimau hanya dengan tombak panjang. Dia bertanya apakah kemampuannya adalah tipe penguatan yang akan menjelaskan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Tanpa berhenti, Su Jingming hanya melompat pergi balas berteriak bahwa dia adalah tipe petir. Zhou Ming yang sangat kesal tidak mempercayai jawaban itu. Dia mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Berpikir Su Jingming sedang meremehkannya. Sesaat kemudian dia menyadari bahwa dengan begitu banyak buruan baru skor Su Jingming kemungkinan akan menyusulnya. Dia dengan cepat memeriksa papan peringkat di jam pintarnya. Dengan ngeri dia melihat bahwa Su Jingming tidak hanya menyusul, tetapi benar-benar telah melampauinya. Papan peringkat sekarang menunjukkan Su Jingming di posisi pertama dengan 1122 poin. Sementara dia telah terdorong ke posisi kedua dengan 985. Kenyataan itu membuatnya berteriak frustrasi. Kembali di tribun penonton, para pejabat meledak dalam kegembiraan. Direktur Zhang Wenshan berdiri dan menyatakan bahwa ilmu tombak tingkat tinggi. Su Jingming menegaskan bahwa dia adalah seorang jenius sejati. Dia menepuk pundak kepala sekolah Zhao Yao yang tersenyum lebar, mengumumkan bahwa dengan Su Jingming yang mewakili mereka, Zhang Cheng pasti bisa masuk ke 100 besar provinsi. Dia menjanjikan sebuah penghargaan untuk SMA kedua setelah ujian yang membuat kepala sekolah sangat terharu. Kepala sekolah Zhao Yao diliputi emosi, berpikir betapa besar kejutan yang diberikan. Su Jingming akhirnya memberikan sekolahnya kesempatan untuk bersinar. 3 jam kemudian di zona inti, Zhou Ming yang berjalan melewati jalan-jalan dengan tampak sangat bingung. Dia bertanya-tanya dengan keras kemana perginya semua monster buas itu. Sebuah suara dari belakangnya menyarankan agar dia bertanya pada murid peringkat nomor 1. Dia berbalik dan melihat sepupunya Tang Qi bersama murid-murid peringkat atas lainnya, Wu Hao dan Mong Di. Tang Qi menunjuk ke jalanan yang kosong sambil menjelaskan bahwa Su Jingming sudah membunuh semua monster. Dia bilang karena mereka tidak bisa menemukan monster sama sekali untuk dilawan, mereka terpaksa membentuk tim. Zhou Ming yang hanya bisa tertegun, rasanya mustahil untuk percaya satu orang bisa membersihkan seluruh zona inti. Tang Qi berkata pada Zhou Mingyang bahwa dia tahu kalau Zhou Mingyang belum lama menjadi pengguna kemampuan berperingkat. Untuk membuktikan ucapannya, dia menyuruhnya untuk melihat skor sepupunya saat ini. Dia pun mengaktifkan jam pintarnya, dan papan peringkat pun muncul. Mata Zhou Ming yang terbelalak tidak percaya saat dia melihat angka yang luar biasa besar. Di samping nama Su Jingming, 3.435 poin, lebih dari 3 kali lipat skornya sendiri, dia hanya bisa tergagap karena terkejut. Tang Qi dengan tenang menjelaskan perhitungannya dengan mengurangi sekitar 700 poin yang didapat Su Jingming di zona tengah. Dia masih mendapatkan lebih dari 2.500 poin, yang artinya dia pasti telah membunuh hampir 200 monster buas seorang diri di zona inti saja. Setetes keringat mengalir di wajah Zhou Mingyang saat dia menyadari kebenarannya. Bukannya Su Jingming takut ada yang mencuri hasil buruannya, dia memang sudah berencana memonopoli seluruh zona inti sejak awal. Wu Hao menjelaskan situasi mereka saat ini dengan waktu yang hanya tersisa beberapa jam. Para murid peringkat atas yang tersisa telah membentuk sebuah tim. Rencana mereka adalah masuk ke zona inti terdalam, tempat yang mereka tahu dipenuhi oleh monster peringkat atas dan bahkan seorang raja monster tingkat 2. Dia mengakui kalau masuk sendirian sama saja dengan cari mati. Mong Di kemudian secara resmi mengundang Zhou Mingyang untuk bergabung dengan tim mereka. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun setuju dan berteriak, "Aku ikut." Adegan beralih ke sebuah atap gedung yang sunyi di bawah sinar bulan.
Xu Jingming duduk sendirian di atas tumpukan besar bangkai monster dengan tombaknya tertancap di sampingnya. Persediaannya telah benar-benar habis, dan dia tahu ujian akan segera berakhir, tetapi perburuannya akan kekuatan masih belum selesai. Dia memutuskan harus masuk lebih dalam lagi untuk mendapatkan lebih banyak poin kemampuan, karena dia tahu zona inti terdalam berisi monster-monster buas tingkat 2. Dia bertekad untuk memperkuat kekuatannya untuk yang terakhir kali. Dia membuka panel sistemnya yang menunjukkan bahwa dia telah mengumpulkan 2.413 poin kemampuan yang sangat banyak, menunjuk dengan senyum licik. Dia memutuskan untuk menggunakan poinnya untuk melakukan upgrade. Setelah menyalurkan kekuatan barunya, dia berdiri di atas bangkai makhluk raksasa mirip beruang menghela napas lega. Dia merasa yakin bahwa dengan peningkatan terakhir ini, dia seharusnya bisa menangani final ujian tempur tahun ini. Saat para siswa peringkat atas lainnya berlari menuju area terakhir, sprint terakhir mereka dimulai. Jauh di dalam zona terdalam, seekor monster baru yang menakutkan muncul dari reruntuhan. Makhluk raksasa seperti serigala berbulu putih dengan mata merah menyala dan kristal merah berbahaya di punggungnya. Saat tantangan terakhir muncul, Xu Jingming tiba di lokasi tenang dan siap. Dia memegang tombaknya dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, sambil bertanya-tanya, monster buas tingkat 2, seperti apa yang telah disiapkan ujian untuknya tahun ini. Tepat saat Xu Jingming tiba untuk tantangan terakhir, tim siswa peringkat atas juga mencapai zona inti terdalam. Mereka langsung mengidentifikasi makhluk raksasa berpunggung kristal itu sebagai beruang buas yang haus darah. Monster itu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dengan menghancurkan mobil rongsokan dengan sekali ayunan cakarnya. Pemandangan itu membuat tim merasa ngeri. Zhou Ming yang berseru bahwa mereka dalam masalah besar. Mondi menjelaskan bahwa monster langka ini memiliki kulit sekeras logam campuran tingkat E, yang bahkan tidak bisa ditembus oleh misil. Dia menambahkan dengan ngeri bahwa satu serangan dari cakarnya bisa membunuh mereka semua seketika. Melihat kemungkinan yang sangat kecil, Tang Qi menyarankan agar mereka meninggalkan misi. Situasi mereka bahkan lebih buruk dari yang mereka kira. Mereka menyadari kompleks itu dijaga tidak hanya oleh Raja Monster, tetapi juga oleh sekelompok besar monster peringkat tinggi. Tingkat 1, salah satu dari mereka menyatakan dengan muram bahwa jika mereka masuk, mereka kemungkinan besar akan dimusnahkan oleh gerombolan itu, bahkan sebelum beruang buas itu bergerak. Dihadapkan dengan tantangan yang mustahil, seorang anggota tim langsung berhenti, mengatakan tidak ada gunanya mendapatkan skor tinggi jika kau mati. Zhou Ming yang mencoba menghentikannya, dengan marah mempertanyakan apa gunanya menjadi tampan jika dia hanya akan menerobos ke gerombolan monster untuk mati. Moral tim telah hancur total. Tiba-tiba Mondi menunjuk ke arah kompleks berteriak agar yang lain melihat. Mereka melihat sesosok figur sendirian memasuki area mematikan itu. Mata Tang Qi terbelalak saat dia mengenalinya itu. Xu Jingming dengan berani berjalan ke jantung gerombolan monster. Saat dia dengan anggun melompat ke dalam kompleks yang lain, menyaksikannya dengan tak percaya. Zhao Ming yang mengeluh tentang ujian yang sulit ini. Sementara seorang siswa lain panik berteriak bahwa kemunculan Xu Jingming telah mengejutkan seluruh gerombolan, yang sekarang mengalihkan perhatian mereka padanya. Marah karena penyusupan itu, seluruh gerombolan binatang buas menyerangnya. Xu Jingming berdiri teguh di tengah jalan dan dalam sekejap, dia sepenuhnya dikepung oleh makhluk-makhluk yang menggeram itu. Menyaksikan dari atap, para siswa lain merasa ngeri. Tang Qi mengkhawatirkan sepupunya, tapi Wu Hao berkomentar bahwa dia terlalu nekat. Tang Qi menyatakan dia harus pergi menolongnya. Ming Di meraih lengannya, mencoba menghentikannya, dan Wu Hao menyebutnya gila, mengatakan itu sama saja dengan mati konyol. Tang Qi dengan putus asa bersikeras bahwa Jingming adalah sepupunya, dan dia tidak bisa hanya diam melihatnya mati. Sebelum dia sempat bertindak, sebuah ledakan besar petir ungu dan biru meletus dari tengah gerombolan monster itu. Kekuatan dahsyat itu menciptakan kilatan yang menyilaukan, memaksa para siswa di atap untuk melindungi mata mereka. Zhao Ming yang menatap bertanya-tanya dengan keras, apakah ini kekuatan super petir yang disebutkan Xu Jingming sebelumnya? Petir itu pun menghilang, memperlihatkan pemandangan pembantaian total. Seluruh gerombolan monster tingkat 1 telah dibasmi habis. Tubuh hangus mereka berserakan di sekitar sosok tunggal yang tak terluka. Xu Jingming berdiri di tengah kehancuran dengan petir ungu berderak di sekelilingnya. Dia mengakui bahwa kekuatan fisiknya saja tidak cukup, jadi dia harus menggunakan kekuatan supernya.
Senyum percaya diri tersungging di bibirnya saat dia merasakan kekuatan luar biasa dari kemampuan tingkat S miliknya. Setelah membereskan ancaman-ancaman kecil, dia mengalihkan perhatiannya ke tantangan terakhir, seekor beruang buas haus darah yang berdiri di atas mayat-mayat anak buahnya. Monster raksasa itu mengeluarkan auman yang memekakkan telinga. Su Jingming tetap tenang menganalisis lawannya. Dia mencatat bahwa beruang buas itu berukuran raksasa dan kemungkinan tidak lincah menyimpulkan bahwa dengan kemampuan petirnya yang kuat monster itu seharusnya bisa diatasi. Dia kemudian menyadari bahwa monster itu tidak sendirian, ia memiliki beberapa anak buah yang lebih kecil namun tetap berbahaya. Menyadari makhluk-makhluk ini mungkin akan mengganggu, dia memutuskan hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Dengan tatapan penuh tekad matanya bersinar garang. Dia menyatakan akan membersihkan area ini dulu. Dia langsung bergerak tubuhnya, diperkuat oleh kemampuan petir tingkat S miliknya. Bergerak dengan kecepatan menyilaukan saat dia menerjang monster yang tersisa. Dia dengan mudah mengalahkan seekor kucing bayangan tingkat tinggi, jam tangan pintarnya, mengonfirmasi pembunuhan itu, dan memberinya 13 poin. Dengan senyum, percaya diri dia terkagum pada peningkatan yang diberikan kekuatan supernya pada fisiknya. Tetapi sadar, dia tidak bisa mempertahankan keadaan berbahaya ini untuk waktu yang lama. Tahu ini cukup untuk membersihkan para krocodia, menebas monster rendahan terakhir dengan sapuan tombaknya yang kuat, mendapatkan 15 poin lagi untuk badak unicorn tingkat tinggi. Dengan area yang sudah bersih, konfrontasi terakhir pun dimulai. Beruang buas itu mengaum dengan marah, menghantamkan cakar besarnya ke tanah, dan menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan aspal. Monster itu menyerbu menggetarkan tanah. Su Jingming, yang diselimuti aura petirnya, menghadapi serbuan itu secara langsung. Dengan lompatan yang kuat, dia menghindari serbuan itu, dan mengayunkan tombaknya dalam busur yang dahsyat menghancurkan salah satu kristal merah besar di punggung monster itu. Pertarungan berlanjut dengan cepat. Su Jingming dengan ahli menghindari serangan beruang dan mendaratkan serangan yang presisi. Menghancurkan lebih banyak kristal dan melukai monster itu. Jam tangan pintarnya terus memperbarui poin saat dia menghancurkan pertahanan sang raja monster. Beruang buas itu mengaum marah saat melihat para kroconya berjatuhan. Su Jingming yang diselimuti petir mengejek monster itu bertanya apa dia sudah mulai marah. Dia berjanji akan membereskannya setelah mengurus kroco terakhir. Saat dia menyerang badak terakhir sang raja, beruang mengamati dengan kecerdasan licik, tepat saat Su Jingming akan menyerang. Sang raja beruang bergerak dengan kecepatan tak terduga, menghancurkan kroconya sendiri untuk mencegatnya. Su Jingming terkejut, menyadari kalau monster itu mengantisipasi gerakannya. Sang raja beruang menepukkan kedua cakarnya mengorbankan kroco terakhirnya untuk menciptakan gelombang kejut dahsyat yang melenyapkan tanah dan mobil di sekitarnya. Badak terakhir itu hancur tercabik-cabik dalam ledakan. Namun serangan itu gagal melukai targetnya. Su Jingming yang dikelilingi aura petirnya dengan anggun bersalto di udara, mendarat dengan selamat tanpa tersentuh ledakan itu. Dengan medan perang yang bersih, dari ancaman rendahan hanya tersisa 2 raja. Su Jingming menyeringai ganas tubuhnya berderak dengan kekuatan. Dia menyatakan bahwa karena tidak ada kroco yang tersisa, saatnya melihat apakah kulit monster yang seperti baju zirah itu bisa menahan kekuatan petirnya. Dengan tusukan yang kuat, Su Jingming menghunjamkan tombaknya yang diselimuti petir ke kepala beruang buas haus darah itu. Benturannya menciptakan ledakan besar energi ungu yang menutupi drone yang mengikutinya memutus sinyal kameranya. Para siswa di atap gedung terkena gelombang kejutnya, melindungi wajah mereka dari ledakan itu. Para penonton berdiri, para pejabat menatap dengan kaget dan terdiam ke layar yang penuh dengan statis. Direktur Zhang Wenshan terkejut menoleh ke kepala sekolah Zhao Yao. Dia berteriak bertanya apakah dia menyebut kekuatan yang baru saja mereka lihat itu sebagai kemampuan kelas E dan menuduhnya bercanda. Pejabat lain yang juga takjub berkomentar bahwa Su Jingming bisa langsung membunuh monster tingkat tinggi, peringkat 1, dan melawan bos peringkat 2, sebuah pencapaian yang bahkan akan sulit dilakukan oleh pengguna kelas A. Kepala sekolah Zhao Yao berkeringat dan bingung, hanya bisa menebak mungkin itu adalah mutasi kemampuan yang langka.
Terlepas dari itu, Direktur Zhang Wenshan tertawa dan berkata bahwa setelah hari ini, negara Xia Agung akan diguncang oleh nama Su Jingming, kembali ke medan pertempuran. Hasil serangan Xu Jingming sudah jelas. Beruang buas haus darah itu terluka dengan luka menganga di kepalanya, tapi belum terkalahkan. Monster itu mengaum dan menampar Su Jingming dengan cakarnya, membuatnya terbang. Dia terkejut, serangan kuatnya hanya meninggalkan luka dangkal. Dia mendarat dengan keras di tanah menggunakan keahliannya untuk memulihkan diri. Dia dengan cepat menganalisis situasi. Dia menyadari kulit beruang buas itu tahan terhadap senjata tajam dan tidak menghantarkan listrik. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dengan kekuatannya saat ini akan sulit untuk membunuh monster itu dalam satu serangan. Beruang buas yang marah itu mulai mengumpulkan energi gelap di sekitar tubuhnya. Xu Jingming yang merasakan kekuatan luar biasa itu hanya bisa melihat dengan kaget berkata apa energi gelap berkumpul di sekitar beruang buas haus darah saat kekuatannya meningkat. Bergulir maju seperti batu raksasa. Ia menghancurkan segalanya tanah, seakan-akan hancur di bawah kekuatannya. Xu Jingming melompat mundur ke atas puing-puing saat petir ungu berderak di sekelilingnya mempersiapkan diri. Dia terkejut. Monster itu mengaktifkan skill berserknya begitu cepat menyadari bahwa monster itu benar-benar membencinya. Sebuah catatan menjelaskan bahwa berserk adalah skill serangan balik monster. Seperti teknik bertarung manusia, monster yang mengamuk itu kini diselimuti energi gelap membungkuk. Ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, lalu menyerang dengan kecepatan dan keganasan yang lebih besar. Xiao Jingming terkesan, mengomentari kekuatan luar biasa dari seekor monster dalam keadaan mengamuknya. Namun dia tahu bahwa keadaan mengamuk itu ada harganya. Monster itu kehilangan kecerdasannya bertindak murni berdasarkan naluri. Dia dengan cepat menyusun strategi baru. Dia harus menghindari serangannya dan menggunakan kelincahannya yang unggul untuk menjaga jarak. Dia pun menjalankan rencananya. Menghindari serangan tanpa henti dari monster itu dengan kecepatan yang luar biasa. Dia tahu dia harus menunggu kesempatan yang sempurna untuk menghentikannya sementara. Saat monster itu menerjang, dia menyalurkan petir ke tombaknya dan menusukkannya ke depan, melepaskan ledakan energi yang menghantam sisi monster itu. Serangan itu membuat makhluk raksasa itu terdiam selama 1 detik yang krusial. Tubuhnya bergetar karena sengatan listrik. Inilah celah yang dia butuhkan. Saat monster itu tertegun, mata Xiao Jingming bersinar. Saat dia mempersiapkan serangan pamungkasnya, dia mengangkat tangannya mengumpulkan sejumlah besar energi ungu dan biru. Dia mengerahkan kekuatan penuh dari kemampuan peringkat esnya sambil berteriak, ledakan petir ilahi 9 langit, semburan petir ilahi yang dahsyat turun dari langit menghantam beruang buas yang haus darah itu. Monster itu ditelan oleh ledakan tersebut. Aumannya ditenggelamkan oleh gemeretak energi. Saat cahaya memudar, monster raksasa itu terbaring tak bergerak, asap mengepul dari tubuhnya yang hangus. Xiao Jingming berdiri di atasnya dengan senyum percaya diri di wajahnya saat petir ungu menari-nari di ujung jarinya. Dia berkomentar bahwa setelah 30 detik petir ilahi ungunya, bahkan pertahanan tertebal sekalipun tidak akan bisa menahannya. Namun, pertarungan belum berakhir. Mata monster itu tiba-tiba terbuka bersinar dengan cahaya merah yang penuh amarah. Dengan raungan putus asa terakhir, ia menerjang rahang besarnya terbuka untuk gigitan terakhir. Kekuatan listrik yang mengalir di tubuhnya menyebabkan kelumpuhan, sementara membekukannya hanya beberapa senti dari sasarannya. Melihat kesempatannya, Xiao Jingming dengan tenang berkata, "Sudah waktunya." Dia mengumpulkan semua sisa kekuatannya ke dalam tombaknya, matanya bersinar. Dia menyalurkan teknik pamungkasnya, mengucapkan kata-kata hantaman badai petir. Dia melepaskan serangan itu, sebuah bola petir raksasa yang menghantam mulut terbuka monster yang lumpuh itu. Ledakannya sangat dahsyat, sebuah pusaran kekuatan yang merobek monster itu dari dalam dan menciptakan kawah besar di jalanan.